Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di akun YouTube channel ini yang bernama Rayef. Nah, mungkin banyak teman-teman yang baru bergabung pada akun YouTube channel ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reanda Farisal. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi yaitu manajemen dengan NIM 2892350010. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membuat materi atau saya telah melangkum beberapa materi, yaitu kita akan membahas tentang PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, serta PPN. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang belakangan ini tentang adanya kenaikan PPN 12%, teman-teman. Nah, pada video pembelajaran kali ini dibuat sebagai salah satu syarat ujian akhir semester saya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas nih apa aja sih poin-poin dalam PPh dan PPN ini yang akan kita bahas. Yuk kita simak selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, point of view-nya. Di sini kita akan membahas terkait definisi. Yang kedua, itu akan membahas adanya objek pajak. Ini di sini. Lalu ada subjek pajak. Keempat, ada tarif pajaknya seperti apa. 5, perhitungannya itu bagaimana perhitungan pajaknya. Yang keenam, bagaimana tata cara pembayaran dari PPh dan PPN ini. Lalu ketujuh, pastinya ada batas waktu pembayaran. Yang kedelapan, ada sanksi. Kalau kita terlambat, apa sanksinya? Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja masuk ke definisi dari PPh 24, 25, 26, dan PPN. Nah, di sini ada definisi dari PPh pasal 24. Apa itu sih PPh pasal 24? Nah, PPh pasal 24 ini adalah pajak penghasilan pasal 24, yang dimana sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki oleh Indonesia atau dimiliki di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi PPh pasal 24 ini adalah salah satu ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ada di Indonesia yang memberikan mekanisme kredit pajak luar negeri atau foreign tax credit yang memungkinkan pajak di luar negeri ini memungkinkan pajak di Indonesia juga untuk mengurangi pajak dalam luar negeri dengan pajak yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima dari negara tersebut. Lalu konsep ini diterapkan untuk menghindari adanya pajak berganda atau double taxation yang terjadi apabila suatu penghasilan, kita mempunyai penghasilan dikenakan pajak oleh dua negara yang berbeda, yaitu negara sumber penghasilan. Misalnya kita orang Indonesia, tetapi penghasilan kita ada di luar negeri, kan? Lalu kita kena pajak juga nih dari luar negeri juga, lalu kena pajak di negara kita, negara domisili asal gitu. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang terakhir itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang definisi dari PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini adalah ketentuan perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha tertentu. Nah, pajak ini juga dikenakan untuk membantu meringankan beban pajak yang mempermudah perhitungan kewajiban perpajakan
bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi, PPh pasal 25 ini berisikan aturan mengenai wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar pada saat waktu penyampaian SPT atau surat pemberitahuan pajak penghasilan. Nah, kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayar di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan ya teman-teman. Nah, dasar dari hukum ya dari PPh pasal 25 di Indonesia ini adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan dan pembaruan, termasuk perubahan terakhirnya itu melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, lalu ada definisi dari PPh pasal 26. Nah, ini PPh ini adalah ketentuan perpajakan Indonesia yang mengatur tentang pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber yang berasal dari Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut diperoleh melalui badan usaha tetap di Indonesia. Nah, jadi PPh pasal 26 ini adalah pajak yang dikenakan penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dari Indonesia, baik yang berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan, maupun sumber yang lain yang terletaknya itu ada di Indonesia. Pajak ini juga dipotong oleh pihak Indonesia yang memberikan penghasilan kepada WPLN dan pemotongan ini bersifat final. Nah, ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Lalu banyak nih, sekarang kita akan membahas tentang definisi dari PPN. Banyak dari teman-teman bertanya mungkin nantinya apakah kenaikan ini akan terjadi atau enggak, masih teman-teman yang baru-baru ini apa sih itu PPN gitu. Nah, PPN ini adalah pajak pertambahan nilai yang dimana pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Nah, pajak ini dikenakan pada setiap transaksi jual beli baik pada tahap produksi maupun distribusi dan pada akhirnya dibayar oleh konsumen akhir. Nah, jadi PPN ini adalah jenis pajak yang tidak langsung dikenakan oleh pemerintah kepada pembeli atas setiap pembelian barang atau jasa. Nah, meskipun beban pajak ini ditanggung oleh konsumen akhir, ya kan? Nah, kewajiban untuk memungut atau menyetor dan melaporkan PPN berada pada penjual yang ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, pajak pertambahan nilai ini atau PPN ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang dimana dia tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, yang dimana dia telah mengalami perubahan ya, beberapa perubahan sampailah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini merupakan perubahan terakhir yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP dan mencakup penyesuaian tarif PPN yang akan berlaku. Begitu ya teman-teman untuk definisi dari PPh dan PPN ini sendiri. Oke, berikutnya kita akan masuk ke objek pajak ya teman-teman. Di mana objek pajak PPh pasal 24 ini adalah penghasilan yang diterima dari luar negeri yang terkena pajak di dalam di negara sumbernya atau domisilinya ini. Ya, ini ada beberapa yang meliputi. Satu, itu ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, yang dimana seperti keuntungan atau dividen dari kepemilikan saham dan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan di luar negeri. Yang kedua itu adalah penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang sehubung dengan penggunaan harta bergerak, termasuk penghasilan dari penggunaan aset seperti kendaraan, mesin, dan peralatan yang disewakan di luar negeri. Jadi kalau kita punya alat ya atau harta gitu, nah itu kita akan termasuk salah satu objek pajak dari PPh pasal 24.
Lalu yang ketiga ini adalah penghasilan dari BUT. Nah, BUT tadi badan usaha tetap, tapi tempatnya adanya di luar negeri. Laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tetap ya yang dimiliki di luar negeri. Jadi itu objek pajak dari PPh pasal 24 ya teman-teman, beberapa objek pajaknya. Oke, selanjutnya adalah objek pajak PPh pasal 25 ini mencakup semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak selama tahun pajak. Jadi ada tahun pajaknya teman-teman, baik dari sumber dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, beberapa objek pajaknya itu seperti pendapatan dari usaha. Ya, ini termasuk semua pendapatan ya teman-teman yang dihasilkan dari kegiatan bisnis, perdagangan ataupun jasa. Lalu penghasilan dari kerja atau kita nih kerja sendiri dong. Nah, itu bisa berupa dari gaji, upah, tunjangan, terus juga ada imbalan lainnya yang diterima oleh karyawan. Lalu ada pendapatan berdasarkan investasi. Nah, seperti bunga, dividen, keuntungan dari penjualan aset ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita investasi itu kita akan mendapatkan termasuk salah satu objek pajak juga gitu kan. Oke, selanjutnya ini adalah objek pajak dari PPh pasal 26 ya teman-teman, yang dimana objek pajak PPh pasal berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak di luar negeri, antara lainnya itu seperti dividen. Dividen ini adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua ada bunganya nih. Bunga termasuk juga bunga pinjaman dan instrumen atau keuangan lainnya. Yang ketiga itu ada royalti. Nah, royalti ini adalah pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual seperti hak paten, terus merek dagang dan hak cipta. Oke. Lalu yang terakhir itu adalah sewa atau rental ya teman-teman ya. Pendapatan dari sewa harta baik bergerak maupun tidak bergerak. Nah, itu adalah objek pajak dari PPh pasal 26 ya, yang mencakup dari berbagai jenis penghasilan yang diterima. Nah, lalu selanjutnya itu adalah objek pajaknya PPN ini sendiri ya, atau pajak pertambahan nilai. Objek dari PPN ini dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan PPN, atau objek pajak PPN ini juga terdiri dari dua kategori teman-teman. Yang pertama itu ada barang kena pajak atau BKB, yang kedua ada jasa kena pajak atau JKP. Nah, BKB ini adalah semua jenis barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan PPN. Ya, contoh BKP ini meliputi barang bergerak, misalnya itu seperti pakaian, ya alat elektronik atau kendaraan ya teman-teman ya. Lalu barang yang tidak bergerak seperti tanah atau lahan bangunan atau lahan kosong. Lalu namun juga terdapat pengecualian ya juga teman-teman, dapat pengecualian untuk beberapa barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan sayuran yang tidak dikenakan PPN. Jadi untuk yang kedua ini yaitu jasa kena pajak atau JKP. Nah, JKP ini juga mencakup semua jenis jasa ya teman-teman yang dikenakan PPN. Nah, contohnya itu ada jasa konstruksi, penyediaan tenaga kerja, lalu perhotelan. Nah, namun juga sama nih, ada pengecualian untuk beberapa jenis jasa-jasa tertentu yang tidak dikenakan PPN seperti pendidikan dan kesehatan. Itu adalah objek pajaknya ya teman-teman. Nah, lalu berikutnya ini kita akan mengetahui apa aja sih subjek pajaknya ya. Untuk dari PPh pasal 24 sendiri, ini adalah wajib pajak yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, dan mereka berhak memanfaatkan kredit pajak dari pajak yang dibayarkan di negara lain. Adapun nih subjek pajaknya ya meliputi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan BUT. Nah, WP orang pribadi ini ya merupakan kayak kita nih, warga Indonesia atau penduduk Indonesia yang ada penghasilannya itu dari luar negeri teman-teman. Misalnya kayak kita kerjanya di Jepang, kita mendapat penghasilan dari Jepang juga, tapi kita punya usaha juga di Indonesia gitu. Itu salah satu WP-nya buat kita, kita itu salah satu subjeknya. Lalu wajib pajak badan. Nah, yang berbentuk perusahaan atau badan hukum yang terdaftar di Indonesia dan menerima penghasilan dari luar negeri. Yang ketiga itu adalah BUT-nya di luar negeri.
yang dimiliki oleh pajak Indonesia. Begitu ya teman-teman. Nah, itu untuk PPh pasal 24. Nah, sekarang kita masuk ke PPh pasal 25 subjeknya. Nah, subjek PPh pasal 25 ini mencakup seperti orang pribadi dalam negeri dan badan usaha dalam negeri. Nah, kriterianya ini adalah individu yang memiliki satu atau lebih ya kegiatan usaha yang tertentu dan memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut. Mereka diwajibkan untuk membayar PPh 25 sebagai bentuk angsuran pajak ya. Contohnya, pengusaha profesional seperti dokter atau pengacara, dan juga individu dengan penghasilan lain di luar pekerjaan tetap. Kalau badan usaha, kriterianya itu adalah badan usaha atau entitas yang menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan. Badan ini juga diwajibkan membayar PPh pasal 25 berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Contohnya perusahaan, koperasi atau organisasi nirbala yang memiliki kegiatan usaha. Nah, selanjutnya ini adalah subjek pajak PPh pasal 26, yang dimana WPLN baik orang pribadi maupun badan usaha yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, yang meliputi sama tadi kayak pasal 25, cuman bedanya ini untuk luar negeri. Dengan kriterianya, kalau orang pribadi itu individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun. Mereka dikenakan pajak nih atas penghasilan yang diterima dari Indonesia. Contohnya, misalnya itu mereka memperoleh penghasilan dari sumber Indonesia, misalnya itu melalui bunga atau royalti atau dividen atau imbalan jasa, sewa ataupun hadiah. Nah, kalau dari badan, itu kriterianya adalah badan usaha atau entitas yang didirikan dan berkedudukan di luar Indonesia tetapi memperoleh penghasilannya itu dari Indonesia. Contohnya ya, penghasilan ini berasal dari dividen, bunga, royalti, hadiah sewa atau undangan jasa yang diberikan kepada pihak di Indonesia. Itu untuk subjek dari PPh pasal 26. Nah, adapun juga subjek dari PPN ya teman-teman, pajak utama nilai ini mencakup individu dan badan yang terlibat dalam kegiatan penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak. Subjek PPN ini juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada PKP, pengusaha kena pajak. Yang kedua ada non-PKP ya teman-teman. Nah, definisinya dari PKP ini apa sih? Yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan ya, BKB atau JKP. Tadi sudah kita bahas. Nah, mereka ini wajib memungut atau menyetor melaporkan PPN tersebut. Nah, kewajibannya adalah menghitung dan memungut PPN dari konsumen atas penyerahan BKB atau JKP-nya ini dan menyusun menerbitkan faktur pajak sebagai bukti nih pemungutan atau penyetoran PPN yang terutang ke kas negara. Lalu kalau non PKP itu kayak gimana? Definisinya seperti apa? Definisinya itu adalah individu atau badan yang tidak memenuhi syarat nih untuk dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tetap terutang PPN dalam situasi tertentu. Ya, contohnya impor BKB atau pemanfaatan BKB tidak berwujud dari luar negeri di dalam daerah pabean. Nah, terus juga pemanfaatan JKP dari luar negeri di dalam daerah pabean juga. Nah, itu adalah subjek dari PPN ya, dibagi menjadi dua kategori ya teman-teman, PKP dan non PKP-nya itu sendiri. Nah, lalu kita di sini akan mengetahui tarif pajaknya teman-teman ya. Tarif pajak dari PPh pasal 24 ini berapa sih? Gitu kan. Nah, untuk tarif umumnya itu PPh pasal 24 ini dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari luar negeri seperti bunga, royalti, sewa, dan imbalan lainnya. Nah, tarif ini juga berlaku umumnya adalah 25% dari penghasilan bruto. Nah, kita di sini langsung mendapatkan contoh perhitungannya teman-teman ya. Contoh perhitungannya itu misalnya jika seorang wajib pajak memiliki penghasilan netonya itu total sebesar 1M 1M ya teman-teman ya, dengan 200 juta
berasal dari luar negeri dan dikenakan pajak sebesar 20% di negara asal. Maka total PPh terutang di Indonesia ini adalah 25% ya, dikali 1 M yang dimana adalah PPh terutang di Indonesia itu adalah 250 juta. Nah, pajak luar negeri yang dapat dikreditkan, yaitu tinggal kita masukkan aja nih 200 juta dibagi 1M dikali 250 juta, yang mana pajak luar negeri yang dikreditkan ini adalah 50 juta ya teman-teman. Lalu PPh terutang setelah kreditnya berapa? Nah, itu kalian tinggal masukkan aja 250 juta dikurangin 50 juta, yang dimana PPh terutang setelah kreditnya itu adalah 200 juta rupiah. Begitu ya teman-teman untuk tarif dan perhitungan dari PPh pasal 24 ini. Oke, next. Nah, di sini adalah tarif dan perhitungan PPh pasal 25 ya teman-teman. Nah, wajib pajak tarif badan ya. Di sini ada dua kategori ya teman-teman. Ada tarif bagi wajib pajak badan dan tarif wajib pajak untuk orang pribadi. Nah, kita cek dulu nih tarif wajib pajak badannya. Nah, tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah 25% dari penghasilan kena pajak atau PKP teman-teman. Nah, ini juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Nah, lalu kalau tarif WP untuk orang pribadi ya, itu juga mengikuti tarif progresif yang berlaku untuk penghasilan kena pajak. Tarif ini juga bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan yang diperoleh, mulai dari 5% hingga 30% sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh. Nah, adapun perhitungan pasal 25 ini ya, contohnya ini nih, jika PPh terutang untuk tahun sebelumnya, ya taruhlah tahun 2023, itu adalah 120 juta. Ya, dan terdapat kredit pajak ini sebesar 30 juta. Maka perhitungan itu adalah total PPh terutang ya, itu kan 120 juta dan kredit pajaknya itu kan 30 jutanya. Jadi angsuran per bulannya itu adalah dia tinggal dikurangin saja. Tinggal dikurangin jadi 120 juta dikurangin 30 juta dibagi setahun atau 12 bulan. Yaitu akan didapat sebesar 7.500.000 rupiah. Oke, angsuran bulanannya jadinya segini nih teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tarif perhitungan PPh pasal 25 teman-teman. Di sini juga ada dua nih teman-teman untuk tarif PPh pasal 26 ini. Dia terbagi dua jadi umum dan khusus. Nah, untuk yang umum ini itu adalah sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan yang diperoleh oleh WPLN atau wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Kalau tarif khusus P3B atau penghindaran perjanjian pajak berganda, itu jika Indonesia ini memiliki perjanjian ya atau P3B ini atau tax treaty dengan negara asalnya itu asal WPLN itu tarif PPh-nya itu adalah bisa lebih rendah dari 20%. Terus juga tarif yang lebih rendah ini berlaku untuk mencegah pajak berganda atau taxation ya, double taxation ya, itu juga dia menggunakan tarifnya itu lebih rendah pokoknya dari 20%. Kalau umumnya itu kan 20% ya teman-teman. Jadi contoh perhitungannya itu adalah jika WPLN ini menerima royalti sebesar 100 juta dari perusahaan di Indonesia dan jika ada dan tidak ada perjanjian P3B-nya nih. Jadi kalau misalnya tidak ada perjanjian P3B yang berlaku, maka perjanjian ini tidak dipakai teman-teman. Jadi WPLN ini menerima royaltinya itu sebesar 100 juta dan tidak berlakunya P3B atau perjanjian ini, maka PPh 26 yang dipotong adalah
Udah, tinggal kita masukkan, kita memakai tarif yang umum, jadi 20%. 20% dikali 100 juta, yang dimana mendapatkan hasilnya itu adalah 20 juta rupiah yang akan terkena potongan ya PPh 26 ini. Jadi totalnya itu adalah 20 juta rupiah. Oke, berikutnya itu adalah tarif dan perhitungan dari PPN. Nah, di sini ada dua ya teman-teman ya. Di mana tarif umum ini itu kan untuk di tahun 2025 saat ini, dengar wacananya itu PPN 12% itu akan dibatalkan, tetapi bukan dibatalkan ya teman-teman. Lebih tepatnya itu dikenakan kepada barang mewah atau PPNBM. Gitu, karena kita di sini tidak akan membahas PPNBM. Jadi ini kita beranggapan saja jika misalnya itu terkena tarifnya itu 11% itu untuk tahun 2024 kemarin, dan tarif PPN 12% itu untuk 2025. Nah, ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, adapun cara menghitung PPN ya. Untuk menghitung PPN ini ada Anda dapat menggunakan rumus berikut, yaitu PPN dikurangin dasar pengenaan pajak atau DPP dikali tarif PPN tersebut, di mana DPP ini adalah harga barang atau jasa yang diserahkan penjual kepada konsumen. Nah, lalu perhitungan ini untuk PPN 11% ya teman-teman. Jika suatu barang dengan harga 50 juta, maka PPN 11%-nya adalah 50 juta dikali 11%, yang dimana didapat 5.500.000. Lalu tinggal ditotal saja. 50 juta ditambah 5.500.000 sama dengan 55.500.000. Nah, untuk yang PPN 12% juga sama untuk perhitungannya ya teman-teman ya. Tapi di sini untuk angkanya itu beda. Kalau di sini 5 juta ya, jadi 5 juta dikali 12% yang didapat yaitu PPN-nya jadi 600.000. Tinggal ditotal saja, 5 juta ditambah 600 sama dengan 5.600.000. Itu adalah tarif dan perhitungan dari PPh dan PPN ya teman-teman. Lalu kita akan mengetahui nih di sini tata cara pembayaran pajak dari PPh pasal 24 ini bagaimana. Yang pertama, itu kita harus mengidentifikasi dulu nih penghasilannya dari luar negeri. Wajib pajak harus mengidentifikasi dan mencatat semua penghasilan yang diterima. Lalu yang kedua, hitung total kena pajaknya berapa. Setelah digabungkan penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri, nah itu di total semua ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah menghitung PPh terutangnya berapa. Setelah kita mengetahui PPh terutangnya, lalu kita juga menghitung kredit pajak dari luar negerinya nih teman-teman. Sudah, setelah serangkaian 4 ini sudah, lalu kita akan menyampaikan permohonan kredit pajaknya. Nah, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kredit pajak ini ke KPP ya teman-teman, Kantor Pelayanan Pajak, bersamaan dengan pelaporan SPT tahunan pajaknya. Lalu yang keenam itu adalah pembayaran pajak terhutangnya. Nah, setelah menghitung jumlah PPh terhutang dan mengkreditkan pajak luar negeri, wajib pajak juga harus membayar sisa-sisa pajak terhutang ke kas negara melalui bank ataupun lembaga keuangan yang ditunjuk. Lalu yang terakhir itu adalah pelaporan SPT tahunan. Nah, wajib pajak ini juga melaporkan seluruh penghasilan yang termasuk penghasilan dari luar negeri dan kredit pajak yang ada diperoleh dalam SPT tahunan PPh ini ya teman-teman. Nah, berikutnya. Berikutnya ini adalah kita dari PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini adalah mengidentifikasi kewajiban pajak, sama sih seperti yang tadi, cuman bedanya ini tidak sepanjang yang tadi teman-teman. Nah, pertama itu kita harus mengidentifikasi kewajiban pajaknya, itu bagaimana, jenisnya seperti apa. Lalu yang kedua ini hitung angsurannya nih, kita harus menghitung seperti tadi angsurannya PPh pasal 25 ini berapa. Setelah kita mengetahui, lalu kita harus langsung membayarkan pembayaran PPh pasal 25 nih. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya. Lalu yang keempat adalah penyampaian SPT masa PPh pasal 25. Setelah itu baru kita melakukan validasi pembayaran. Nah, harus dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk nih teman-teman, dan wajib membawa surat penyetoran pajak ya, sebagai bukti kalau kita sudah melakukan semuanya. Oke, nextnya itu adalah di sini. Ini adalah tata cara pembayaran PPh pasal 26. Yang pertama itu kita harus melakukan langsung pemotongan pajak ya teman-teman. PPh pasal 26 ini dipotong pada saat pembayaran penghasilan. Pemotongan dilakukan pada akhir bulan saat terutang pajak, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Setelah kita sudah pemotongan pajak, lalu kita akan membuat pembuatan bukti pemotongan. Nah, setelah kita melakukan pembuatan bukti pemotongan, lalu kita akan menyetorkan pajaknya ini nih. Penyetoran ini dilakukan oleh pemotong ke bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk untuk Kementerian Keuangan yang menggunakan SSP atau surat penyetoran pajak. Lalu setelah kita penyetoran pajak, kita akan melakukan pelaporan SPT masa ya teman-teman. Setelah kita melakukan pelaporan SPT masa, baru deh jatuh tempo dan hari liburnya ini. Jika ya teman-teman nih, jika jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran pelaporan itu dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Begitu ya teman-teman untuk tata cara pembayaran PPh 26 ini. Nah, di sini adapun tata cara pembayaran PPN nih teman-teman ya. PPN ini ya, ini yang paling paling ditunggu-tunggu lah sebenarnya. Nah, yang pertama ini kita harus mengidentifikasi wajib pajak. Nah, apakah itu dia dari PKP atau pemungut dari PPN ya, atau instansi ya. Lalu yang kedua, kita akan menghitung PPN-nya kan. Setelah kita menghitung PPN berdasarkan transaksi semuanya, lalu kita akan menyampaikan surat setoran pajak atau SSP ya teman-teman. Nah, setelah kita penyampaian surat SSP, baru deh kita menyetorkan PPN. Nah, adapun ya batas penyetorannya itu sama seperti yang tadi, yaitu PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ya teman-teman, untuk pemungut PPN lainnya itu penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika pemungutan dilakukan oleh bendahara atau pemerintah dengan penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Nah, lalu apa aja sih pembayaran dari yang berikutnya itu adalah PPN ya, pembayaran PPN atas impor. Setelah kita melakukan pembayaran PPN atas impor, nah itu juga kita harus melakukan pelaporan SPT masa PPN. Nah, ini ada apa ya teman-teman ya, setelah melakukan penyetoran PKP wajib melaporkan SPT masa PPN ya. Lalu yang terakhir itu adalah catatan ya. Ini sebagai catatan pentingnya, jika tanggal jatuh temponya itu pada hari libur, maka pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Itu adalah tata cara pembayaran. Nah, adapun batas waktu pembayaran dan sanksinya nih teman-teman. Nah, untuk di PPh pasal 24 ini, itu adalah batas waktunya itu harus dibayar paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Nah, ini juga berarti jika masa pajak berakhir pada bulan tertentu, wajib pajak harus melakukan pembayaran sebelum atau pada tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, sanksinya nih, kalau kita keterlambatan, jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran PPh pasal 24, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Bunga ini dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran yang akan dilakukan. Nah, berikutnya ini adalah pembayaran
sanksi PPh pasal 25 dan batas waktunya. Nah, lalu kalau PPh pasal 25 ini adalah yang paling lambat itu pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ini juga berarti jika masa pajak berarti pada bulan tertentu. Wajib pajak yang pembayaran sebelum pada tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, sanksi atas keterlambatan pembayaran wajib pajak ini adalah sama nih kayak tadi, sebesar 2% per bulan dari wajib pajak. Bunga ini dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran berikutnya. Oke. Terus pasal 26 ini ya, pasal 26 ini batas waktu pembayarannya itu adalah paling lambatnya ini tanggal 10 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Nah, itu untuk batas dari pembayaran PPh pasal 26. Lalu untuk sanksinya berapa? Sanksinya sama, 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Bunga ini dihitung dari jatuh temponya nih teman-teman, dari jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Oke, lalu bagaimana kalau PPN, batas waktu pembayaran dan sanksinya? Nah, kalau batas waktu pembayaran PPN ini ya terutang harus disetor paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, ini berarti jika masa pajak berakhir pada bulan tertentu, PPN pembayaran harus dilakukan sebelum atau pada tanggal terakhir bulan berikutnya. Untuk PPN yang merupakan bendahara batas penyetorannya itu adalah tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu PPN atas kegiatan membangun sendiri itu juga harus disetor pada paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, sanksinya itu adalah jika ada keterlambatan, itu akan dikenakan sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Nah, bunga ini dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran berikutnya. Oke, untuk ini kita sudah di penghujung akhir. Kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan apabila tadi ada kesalahan kata ataupun kurangnya pemahaman materi. Saya mohon maaf. Jadi untuk saat ini kan masih banyak perbincangan ya antara PPN 12% ini. Benarkah atau tidaknya diberlakukannya PPN 12% ini? Apakah benar jadi di PPNBM? Nah, itu mungkin akan kita bahas di next video berikutnya. Oke, thank you for watching dan selamat menyaksikan dan sampai jumpa dan salam sehat selalu. See you next video.